Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Di dunia ini beberapa orang sudah terjebak dalam hutang piutang. Tentunya hal tersebut dilakukan karena terpaksaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Hutang menjadi beban yang akan ditanggung selama kita hidup di dunia ataupun di akhirat nanti. Hal itulah yang membuat hutang piutang menjadi sesuatu yang sangat berisiko dan berat untuk dijalani. Selain bekerja keras untuk membayar hutang, sholat juga menjadi jalan untuk mudah membebaskan diri kita dari hutang piutang. Sudah menjadi kewajiban sebagai umat muslim untuk kita melaksanakan sholat. Selain kewajiban, memang dalam sholat akan memberikan kita banyak berkah dan rezeki. Lalu kenapa sholat bisa menyelesaikan masalah hutang? Dan benarkah itu semua? Serta bagaimana pandangan Islam tentang hutang? Tonton video ini hingga akhir ya, agar pemahaman kamu utuh dan tidak tersesat. Berikut jarang orang tahu, sholat ini ampuh menyelesaikan banyak hutang, versi dari Magenta Islam. Sholat mampu menyelesaikan masalah hutang. Sahabat beriman, sholat sudah menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap umat muslim. Banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dalam melaksanakan sholat. Dengan melakukan sholat 5 waktu, kita pun akan mendapatkan pahala yang melimpah untuk menjadi bekal di akhirat nantinya. Dengan rajin dalam melaksanakan sholat, kita pun bisa menyelesaikan banyak masalah yang ada dalam hidup ini. Salah satu masalah yang terjadi di kehidupan kita adalah hutang piutang. Tentunya tidak ada dari kita yang mau terlilit dalam masalah hutang. Tetapi dengan niat baik dan menjalankan sholat, diri kita akan dipermudah oleh Allah Ta'ala untuk melunasi semua hutang yang ada. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Barang siapa yang mengambil harta-harta manusia atau berhutang dengan niatan ingin melunasinya, Allah akan melunaskannya. Dan barang siapa yang berhutang dengan niat ingin merugikannya, Allah akan membinasakannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 2387. Semua doa yang kita panjatkan setelah sholat pasti akan didengar oleh Allah Ta'ala. Semakin sering kita untuk sholat dan berdoa kepadanya, maka kebaikan serta kemudahan dalam hidup akan selalu menyelimuti kita. Hal tersebut dikarenakan sholat adalah cahaya dunia dan akhirat. Hal ini pun diterangkan dalam hadis. Kesucian itu separuh dari iman. Ucapan Alhamdulillah atau segala puji bagi Allah memenuhi timbangan ucapannya Subhanallah atau Maha Suci Allah, dan Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah. Keduanya memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Oleh karena itu, seberat apapun masalah kita di dunia, janganlah meninggalkan sholatmu. Karena dengan sholat kita akan diberi kemudahan dan jalan keluar dari setiap masalah kita. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Hutang harus dibayar. Tentunya tidak ada satu orang pun yang mau hidupnya terlibat masalah hutang piutang, bukan? Tetapi sahabat beriman, memang terkadang kehidupan dan kebutuhan lebih banyak daripada penghasilan yang kita dapatkan. Hal tersebut yang memaksa beberapa orang untuk melakukan hutang kepada orang lainnya. Saat terlilit hutang, kita harus menyelesaikannya dengan membayar hutang tersebut. Hal ini wajib dilakukan karena hutang akan dibawa sampai ke akhirat nantinya. Selain itu, membayar hutang adalah sebuah kebaikan, seperti yang dijelaskan dalam hadis. Sesungguhnya sebaik-baik kamu ialah yang sebaik-baiknya ketika membayar utang. Sepakat ahli hadis. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berutang hewan. Kemudian beliau bayar dengan hewan yang lebih besar dari hewan yang beliau utang itu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
orang yang paling baik di antara kamu ialah orang yang dapat membayar utangnya dengan yang lebih baik. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Jika kita mati dalam keadaan membawa hutang, maka dosa dari melakukan hutang tersebut tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Semua dosa orang yang mati syahid diampuni kecuali utang. Hadis riwayat Muslim. Tentunya kita tidak mau saat kita di akhirat nanti masih ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Ta'ala. Hal tersebut bisa saja menghambat kita untuk masuk ke dalam surga Allah Ta'ala. Bahkan sahabat beriman mungkin saja bisa jadi penghantar kita untuk menjadi penghuni neraka dan mendapat azab serta siksaan yang amat pedih di sana. Bagaimana adab berhutang dalam ajaran Islam? Manusia memang tidak pernah luput dari sifat lupa. Banyak sekali kejadian yang menjadi sebuah dosa karena sifat pelupa. Hal tersebut bisa menjadi suatu masalah besar jika kita melupakan sebuah hutang yang kita miliki. Untuk mengatasi masalah tersebut, kita dianjurkan untuk membuat catatan saat melakukan hutang agar tidak melupakan hutang itu. Seperti yang diterangkan dalam Al-Quran. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan, dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akal atau lemah keadaannya, atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada, agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk batas waktunya, baik utang itu kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit, dan begitu juga saksi. Dan kamu lakukan yang demikian, maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Ayat tadi merupakan salah satu contoh adab berhutang dalam ajaran Islam. Mari kita jalankan agar tidak menjadi hamba yang tersesat di jalan setan. Janganlah pernah menunda membayar hutang. Sahabat beriman, jika kita mempunyai hutang maka segeralah untuk melunasinya. Hal ini akan meringankan beban hidup yang kita rasakan. Jika kita menunda dalam membayar hutang, maka hal tersebut termasuk ke dalam perbuatan zalim. Hal ini pun diterangkan dalam hadis. Menunda-nunda atau bayar hutang bagi orang yang mampu bayar adalah kezaliman. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Daud, Tirmizi. Semakin cepat kita membayar hutang, maka akan semakin baik untuk diri kita, karena ajal bisa menjemputmu kapan saja. Akan menjadi sebuah kerugian yang amat besar jika kita meninggal masih dalam keadaan memiliki hutang. Jika hal tersebut terjadi di akhirat nanti, pahala kita akan hilang satu persatu. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Barang siapa mati dan masih berhutang 1 dinar atau dirham, maka utang tersebut akan dilunasi dengan diambil amal kebaikannya, karena di sana akhirat tidak ada lagi dinar dan dirham. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maka dari itu mari kita lunasi hutang secepat mungkin,
Jika dirasa berat, perbanyaklah sholat, maka Allah Ta'ala akan memberikan jalan dan kemudahan untuk menyelesaikannya. Bagaimana sahabat beriman? Sudah pahamkah kalian? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.